Terima kasih Saudara, Anda masih mendengarkan 90,2 Serambi FM. Seperti biasa di setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, Serambi FM hadir di setiap sore dengan tausiah spesial Ramadan yang diisi oleh narasumber yang beragam dengan tema yang beragam juga. Dan alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan seorang ustazah. Namun sebelum saya perkenalkan ke Anda, saya kembali mengingatkan jika Anda punya pertanyaan nantinya seputar tema yang akan kita bahas hari ini, silakan Anda menelpon kami di 0651637172 ataupun Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 081168. Dan acara ini juga bisa Anda tonton live via Facebook kami di Serambi FM ya, di Radio Serambi FM. Dan Saudara, untuk sore hari ini temanya juga cukup menarik ya, di mana kita memang sedang ditimpa musibah saat ini, musibah global bisa kita katakan, karena memang ini satu wabah yang masih terus sebenarnya belum menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, yaitu pandemi corona ataupun COVID-19 yang sampai saat ini sudah menjangkau hampir seluruh dunia. Nah, untuk sore hari ini tema yang kita angkat adalah hikmah di balik musibah ya, dan ini tentunya akan disampaikan oleh Ustazah yang sudah hadir di sini. Ada Ustazah Hajah Rosmiati SAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir hari ini ya, meskipun hari ini juga sebenarnya tanggal merah ya. Ya betul. May Day, Hari Buruh Internasional ya. Namun tentunya kita juga masih menghadapi satu masalah, yaitu virus corona yang sampai saat ini masih menjadi momok di masyarakat, dan itu juga yang membedakan Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun aktivitas warga sebenarnya hampir-hampir sama ya, masih ada jual takjil, tapi tentunya dengan tetap mengikuti protokol yang dihimbau oleh pemerintah dan juga pihak kesehatan. Baik Saudara, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita akan mendengarkan bersama-sama ya, sambil melakukan berbagai aktivitas. Tentunya hari ini kita akan mendengarkan tausiah tentang, atau temanya adalah hikmah di balik musibah, yang akan disampaikan oleh Hajah Rosmiati SAG. Ya, kami persilakan Ustazah. Terima kasih Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Perkasa, yang senantiasa memberikan kita kesehatan, umur panjang, sehingga pada hari yang berbahagia ini, di bulan yang agung dan mulia ini, Allah masih berikan kita kesempatan untuk menikmati barakahnya Ramadan, indahnya bulan suci Ramadan, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita persembahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaralun, para pendengar Radio Serambi FM yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari yang sendu ini ya, di tengah-tengah suasana mungkin agak mendung, kita mencoba sedikit membicarakan tentang hikmah di balik musibah. Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan sesuatu tentunya memiliki hikmah yang indah, memiliki hikmah yang besar. Tidak ada satupun penciptaan Allah yang tidak ada hikmah di dalam penciptaan tersebut. Di antaranya ada yang difahami dan ada yang tidak kita fahami di antara hikmah musibah-musibah tersebut. Kemudian firman Allah, kita mencoba untuk bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang Allah sampaikan tentang musibah ini, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa,
kekurangan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun sekecil apapun musibah itu. Para pemirsa Radio Serambi FM yang dirahmati Allah, kita merasa sangat bersyukur bahwa di Ramadan kali ini mungkin seperti Kamal katakan tadi, ini adalah berbeda dengan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Ramadan 1441 Hijriah ini syarat dengan peristiwa, syarat dengan makna yang dialami oleh seluruh dunia. Kenapa seperti itu? Karena hampir seluruh pelosok dunia mengalami katakanlah semacam ujian Allah, di mana terjadinya pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya kepada semua, terutama umat muslim, tentunya bisa menyikapi apa yang Allah timpakan ini, apa yang Allah berikan ini adalah bukan hanya semacam katakanlah musibah yang begitu saja, tetapi tentunya ada makna di balik itu semua. Tentunya di balik ujian ini ada hikmah yang besar. Ibarat katakanlah seseorang yang diuji tentunya adalah untuk kenaikan ke tingkatnya itu. Kita mau naik kelas misalnya, tentunya harus melewati ujian dulu, baik itu SD, SMP, SMU dan sebagainya. Orang-orang yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya akan diuji dulu. Begitu juga ketika kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi di tempat pendidikan kita, tentunya kita harus melewati ujian. Besar kecilnya ujian tentunya adalah besar tidaknya sesuatu yang kita akan dapatkan, itu tentunya. Kemudian ada di antara hikmah-hikmah dari musibah, mungkin kita bisa melihat yang pertama, musibah ini bisa jadi sebagai peringatan. Musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya, yang pertama itu bisa menjadi sebuah peringatan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Dan kami memberikan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti, bukan hanya untuk itu, tapi sebagai peringatan. Bukan hanya sesuatu yang begitu saja, tetapi sebagai peringatan. Boleh jadi manusia tersebut lupa akan Allah, lupa akan kenapa dia diciptakan, lupa bahwa fungsi seorang manusia diciptakan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia, jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Kadang-kadang manusia lupa, sehingga Allah berikan ujian, Allah berikan peringatan. Boleh jadi musibah ini menjadi peringatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh jadi musibah juga hikmah di belakangnya mendapatkan pahala yang besar. Menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu kekeliruan, sehingga dengan adanya peringatan Allah melalui musibah itu, dia akan berdoa, akan senantiasa ingat kepada Allah, sehingga dengan dia bertobat, dia akan ingat kepada Allah, dia akan memohon ampun kepada Allah, melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karenanya insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, musibah juga bisa jadi kesombongan, keangkuhan dari manusia di permukaan bumi ini. Kita melihat hari ini Kamal, bahwasanya di hamparan dunia ini banyak sekali manusia-manusia yang sombong, yang mengatakan bahwa siapa yang bisa mengalahkan kekuatan saya. Oleh karenanya Allah timpakan musibah itu, Allah timpakan ujian itu, sehingga dia akan menghilangkan kesombongan, keangkuhan yang ada di hatinya.
Mungkin beberapa hal ini menjadi renungan bagi kita bersama, bahwasanya banyak sekali, besar sekali hikmah di balik apa yang Allah timpa hamba-hambanya, katakanlah dalam bentuk musibah seperti yang hari ini kita alami. Bahkan musibah ini bukan hanya sekarang ini, sudah ditimpakan kepada manusia, kepada umat-umat terdahulu juga. Ketika umat-umat terdahulu itu melanggar aturan-aturan Allah, keluar dari perintah-perintah Allah, Allah juga tidak segan-segan untuk menimpakan bala kepada mereka. Mungkin ini sekadar renungan kita bersama. Insya Allah dengan adanya musibah yang mendunia pada hari ini, kita akan kembali menyadari, kita akan kembali kepada jalan yang benar, akan kembali bertobat, akan kembali melakukan Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selintas demikian, Kamal. Iya, baik. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa di balik musibah ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan Syederalon, jika Anda punya pertanyaan ataupun Anda ingin menanggapi tausiah yang diberikan hari ini, silakan Anda bisa menghubungi kami di 0651637172 ataupun di 0811689020 jika Anda ingin mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami. Dan Syederalon, kita rehat dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda. Terima kasih Syederalon, Anda masih mendengarkan 90,2 Serambi Kisah Ramadan hasil kerja dengan kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Rosmiati SAG dengan tema hikmah di balik musibah. Nah, sebelum kita dengarkan lebih lanjut lagi tentang tausiah hari ini, kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Yang pertama dari Ibu Ami. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, ini ada yang bilang bahwa ini adalah azab Ustazah. Apakah apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini azab atau cuma musibah biasa? Terima kasih. Ya. Satu dulu Ustazah. Baik, pertanyaan dari Ibu Ani ya. Ibu Ami, apakah yang terjadi hari ini itu musibah? Semua bentuk musibah itu meskipun sangat kecil, itu asalnya adalah akibat dari perbuatan tangan manusia. Sebagaimana juga Allah menyampaikan barri wal bahri bima kasabat baik itu yang sesuatu yang darat ataupun di laut itu adalah karena ulah tangan manusia. Jadi boleh jadi mungkin yang hari ini kita akan azab atas kesalahan-kesalahan manusia, kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat. Boleh jadi seperti itu karena kita berunjuk kepada firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kemudian seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa musibah itu bukan hanya menjadi satu azab, tapi boleh jadi ujian agar kita para hamba-hambanya ini lebih sadar, lebih takwa kepada Allah, menyampaikan doa kepada Allah, lebih bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin hari ini banyak di antara hamba-hamba Allah, katakanlah mungkin kaum muslimin itu yang jauh, yang terhijab hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan sedikit teguran agar kemudian dia kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, jangan sampai berlarut-larut di dalam perbuatan yang salah. Jadi ada dua sisi yang bisa kita ambil hikmahnya. Boleh jadi musibah yang kita alami adalah akan mengembalikan kita untuk senantiasa bertobat, kembali ke jalan yang benar. Dan boleh jadi juga musibah yang Allah berikan adalah karena kesalahan azab yang Allah timpakan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan satu lagi, kita baca dulu. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin tanya kenapa masih ada orang yang susah sekali mengambil hikmah di balik setiap musibah yang datang kepada manusia. Terima kasih Ustazah. Baik. Mengenai ini mungkin
semua makhluk ciptaan Allah yang diciptakan ini punya hati nurani, punya iman dan takwa. Kemudian tinggal lagi bagaimana dia menggembleng keimanannya itu untuk lebih kuat imannya, lebih bertakarrub pada Allah, menghilangkan hijab hatinya agar mendekatkan diri. Bisa jadi orang-orang yang ketika sudah Allah timpakan pun sesuatu kepadanya, musibah kepadanya, itu belum bisa mengambil hikmah. Kenapa? Karena memang hatinya itu sudah membeku, hatinya itu sudah terhijab oleh kesombongan, oleh keakuan diri, oleh ananiah dirinya, terhijab hatinya, sehingga apapun yang apapun yang dialami itu semacam musibah katakanlah, dia tidak mampu untuk mengambil hikmahnya. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang semakin jauh dari Allah ketika ditimpakan musibah, sehingga menghakimi Allah, sehingga Allah tidak adil, Allah tidak sayang dan sebagainya. Karena apa? Karena hatinya sudah terhijab dari perbuatan-perbuatan baik. Kenapa terhijab tadi? Karena keangkuhan dirinya, karena kesombongan dirinya, sehingga tidak mampu memetik hikmah yang baik di balik apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dengan ada musibah yang diberikan, baik kecil ataupun besar, musibah itu dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali untuk sujud, bertafakur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menyampaikan doa-doa di sujud-sujud malamnya kepada Allah, agar musibah itu Allah hilangkan di dalam kehidupannya. Bukan malah semakin menjauh, malah mungkin semakin menghakimi Allah dengan mengatakan bahwa Allah tidak adil dan sebagainya. Ini kenapa? Karena hatinya tadi sudah terhijab dari mengingat Allah oleh sifat kesombongan, kerakusan dan sebagainya, dengan dosa-dosa yang telah mungkin pernah diperbuatnya. Iya, baik. Satu lagi Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya bagaimana sebenarnya manusia itu mampu menjalani setiap musibah yang ada, tetapi dengan tidak membenci Allah, dengan tetap selalu bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Allah, apakah itu musibah maupun bencana yang diberikan kepada manusia. Terima kasih Ustazah. Baik, pertanyaannya sungguh sangat sangat baik. Kita mencoba kembali melihat firman Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 1. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang maknanya segala puji bagi Allah yang menciptakan, kehidupan, Allah yang menciptakan kematian. Siapa yang paling baik amal kebaikannya, amal perbuatannya selama di dunia. Jadi Allah menciptakan, Allah timpakan sesuatu kejadian, sesuatu musibah bukan tanpa ada maksud tertentu. Tetapi yang paling besar, yang paling mendasar adalah Allah ingin melihat siapa di antara ciptaannya, hamba-hamba ciptaannya yang ingin mendekatkan diri kepadanya, yang baik-baiknya. Jadi ini kalau kita melihat kepada surah Al-Mulk ayat 1 tadi, dari pertanyaan tadi kita kembali kepada perintah-perintah Allah. Kemudian juga kita juga melihat ada sebuah hadis Rasulullah yang bermakna tidaklah menimpa seorang muslim itu suatu musibah, misalnya berupa kesalahan, rasa sakit, kesusahan, gundah gulana dan sebagainya, duka cita, sampai kemudian duri yang menusuknya, melainkan karena Allah ingin menghapuskan padanya itu kesalahan-kesalahan. Mungkin seperti itu, Kamal. Iya, baik Ustazah, ini mungkin saja masih ada materi-materi yang ingin disampaikan menyangkut dengan tema kita hari ini, yaitu hikmah di balik musibah. Silakan Ustaz. Baik. Saya ingin menyambung sedikit dari tausiah pada sore hari ini. Mungkin kita kaitkan dengan pandemi yang hari ini dialami di seluruh dunia. Boleh jadi apa hikmah mungkin yang bisa kita ambil yang mendunia ini.
hari ini kan kita melihat Kamal bahwasanya itu banyak sekali katakanlah di Indonesia, katakanlah mungkin ada pasien-pasien dengan COVID-19 ini. Kemudian pasien-pasien tersebut yang sudah berinteraksi dengan katakanlah keluarga, masyarakat, tetangga dan lainnya, itu menjadi hari ini disebutkan dengan ODP ya, orang dalam pemantauan, dalam pengawasan. Kemudian kalau sudah pasiennya disebutkan dengan pasien dalam pengawasan. Kita coba kembali kepada fitrah penciptaan manusia bahwa semua kita ini adalah ODP. Orang dalam pengawasan siapa? Mungkin kalau hari ini pasien ataupun orang-orang yang berinteraksi dengan pasien yang sudah terinfeksi COVID-19 disebut ODP, itu menjadi orang dalam pemantauan orang lain. Tetapi yang sesungguhnya, yang hakiki sebenarnya kita senantiasa setiap saat, setiap waktu kita menjadi ODP-nya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat-malaikat Allah. Ini yang perlu sangat kita sadari hari ini, Kamal. Oleh karenanya mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, karena kita tahu dan kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan, seberapa besar perbuatan baik dan jahat yang kita lakukan, kita senantiasa berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Nanti kita lanjut lagi Ustazah, dan Syekh Darun, jika Anda masih punya pertanyaan silahkan Anda menelpon kami di 0651637172 ataupun kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 89020. Terima kasih Syekh Darun, Anda masih mendengarkan 90,2 Serambi FM, masih di program Tausiah Spesial Ramadan hasil kerjasama Radio Serambi FM dengan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Untuk hari ini dengan tema hikmah di balik musibah bersama Hajah Rosmiati SAG. Nah Ustazah, ini sepanjang perjalanan dunia tentunya banyak sekali musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, dan itu juga beragam Ustazah ya. Mungkin sebelum, kalau kita sekarang ini ada COVID-19, sebelumnya juga ada flu burung, terus ada flu Spanyol kalau nggak salah saya dulu lagi, dan ada kolera dulu, dan banyak sekali Ustazah. Nah Ustazah, ini dari berbagai musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau dari segi keagamaan apa sebenarnya, apakah manusia sudah siap sebenarnya dengan menghadapi berbagai musibah yang tentunya ini diturunkan beda-beda Ustazah. Betul. Jarang sekali ada yang sama gitu. Iya, habis pandemi ini mungkin lain lagi. Nah, ini apakah akan membentuk manusia terutama umat muslim ini mampu menghadapi musibah ini dengan bijaksana, dengan tetap bisa mengambil hikmah di setiap musibah yang ada, bagaimana ya Ustaz? Seharusnya seperti itu ya Kamal ya. Walaupun apapun musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Karena musibah dan bencana yang menimpa ini kan sarana sebagai introspeksi diri. Sarana kita untuk mengintrospeksi diri. Selama ini barangkali kita sudah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berbuat sesuatu yang Allah tidak sukai. Kita sudah zalim dengan katakanlah dengan lingkungan kita zalim dengan orang-orang lain. Mungkin seperti itu. Jadi seharusnya dari musibah-musibah yang katakanlah beraneka ragam yang sudah dialami oleh umat manusia ini menjadi sarana untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi ketika seorang muslim itu di dalam hati dan jiwanya itu sudah terpatri dengan keimanan dan ketakwaan. Andaikan tidak ada iman dan takwa di dalam hati seseorang, maka mungkin apapun yang Allah timpakan tidak akan punya makna sama sekali. Kita boleh melihat di umat-umat yang terdahulu, sudah pun ditimpakan umat seperti kaum Bani Israel di masa Nabi Musa, begitu berulang kali musibah yang ditimpakan kepada mereka, dengan datangnya katakanlah musibah ditimpakannya kata yang di ke dalam kehidupan mereka. Namun
setelah mereka insaf sebentar, kemudian mereka kembali melakukan kedurhakaan kepada Allah, ditimpakan lagi dengan datangnya binatang-binatang lain seperti belalang dan lain sebagainya yang meracuni kehidupan mereka. Mereka sadar sebentar lalu kembali kepada perbuatannya, sehingga tibalah pada saatnya Allah mengazab dengan menenggelamkan mereka di Laut Merah. Mungkin ini kan azab-azab yang seharusnya menjadi satu pelajaran berharga, pelajaran besar yang kita bisa petik hikmah semuanya. Kenapa kita tidak belajar dari itu semua? Dari apa yang sudah Allah timpakan kita tidak belajar. Seperti Kamal katakan, sebelum pandemi COVID-19 ini sudah ada katakanlah flu burung, kolera, yang semuanya itu tidak hanya dialami oleh 1-2 negara, tetapi mendunia. Kenapa umat-umat di dunia ini juga belum sadar? Nah, hanya sebagian kecil, bukan sebagian besar, sebagian kecil yang memang paham, yang memang terbuka hatinya, sebagian kecil yang memang imannya semakin kuat, dan sebagian kecil yang mampu untuk menyadari bahwa ini adalah ujian Allah dan harus kembali ke jalan Allah. Ini Kamal. Ini kalau musibah seperti katakanlah sekarang ini adalah COVID-19 ini. Betul. Apa yang harus disiapkan oleh seorang muslim sehingga dia bisa mengambil hikmah dari COVID-19 ini? Apakah dia harus menyiapkan materi kah ataupun batin kah atau apa Ustazah? Kalau untuk kesiapan tentunya harus mempersiapkan lahir dan batin. Katakanlah kenapa harus mempersiapkan persiapan yang lahiriah. COVID-19 hari ini itu meruntuhkan perekonomian. Benar kan Kama? Meruntuhkan perekonomian sehingga ekonomi anjlok. Secara lahiriah mungkin kebutuhan manusia terhadap perekonomian itu sangat besar. Jadi itu dia harus mempersiapkan jauh-jauh hari bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini. Terutama kita lebih empati. Orang-orang yang berpunya lebih berempati kepada orang-orang yang tidak punya. Kalau mungkin dia punya harta yang Allah lebihkan kepadanya, bisa berbagi kepada orang-orang yang hari ini menjadi bagian dari orang yang tidak sanggup lagi mengatasi kondisi, tidak punya lagi penghasilan, sehingga bisa berbagi dengan mereka itu secara lahiriah. Kemudian secara batiniah dia juga lebih sadar, lebih bertakarruk kepada Allah, menghilangkan kesombongan, keangkuhan dirinya agar musibah ini cepat berlalu. Berdoa kepada Allah agar musibah ini cepat berlalu. Sebagaimana saya kita ini bukan hanya menjadi ODP manusia di COVID-19 hari ini, tetapi kita seutuhnya, kita sepenuhnya adalah ODP dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Seperti itu, Kamal. Ya. Baik Ustazah, ini di waktu tersisa ini Ustazah, jika masih ada materi yang ingin disampaikan menyangkut dengan tema kita hari ini, yaitu hikmah di balik musibah, sebagai rangkuman silakan Ustazah. Baik. Permisa yang dirahmati Allah, Syadaralun, para pendengar radio Serambi FM yang dirahmati Allah, apa yang kita hadapi hari ini, marilah kita sikapi dengan bijak. Peringatan-peringatan Allah melalui apa yang hari ini kita sudah alami, mari kita sikapi dengan suasana hati yang tenang, sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang katakanlah yang bijaksana dan beruntung. Apa yang dikatakan, yang dianjurkan oleh pemerintah untuk menghadapi wabah COVID-19 hari ini, kita patuh. Protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga musibah ini telah menyadarkan kita, seharusnya semakin menyadarkan kita untuk senantiasa menjaga keutuhan kemasyarakatan, keutuhan keluarga, keutuhan kita di dalam menjalankan ibadah dengan seutuh-utuhnya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kita menyadari bahwa apa yang hari ini kita hadapi tentunya tidak hanya bukan hanya hikmah yang kecil, tapi hikmah yang sangat besar terhadap musibah yang hari ini Allah timpakan. Coba kita lihat, mungkin dengan adanya corona ini telah memberikan, salah satunya telah memberikan ikatan persaudaraan yang lebih kuat.
bagi orang-orang yang memang menyadari antara sesama akan lebih kuat ikatan persaudaraannya, kemudian di tengah-tengah keluarga kita akan lebih kuat ikatan kasih sayang di tengah-tengah keluarga dengan seringnya kita berkumpul dengan keluarga. Bukankah musibah ini tidak terlalu berkeliaran di luar, kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga pada saat-saat tertentu, terlebih di bulan suci Ramadan ini, sehingga bisa kita sinkronkan, Kamal. Musibah yang kita hadapi di bulan suci Ramadan ini sangat-sangat memberikan suatu hikmah yang besar. Hikmah Ramadannya kita dapatkan, di mana kita tahu bahwa hikmah Ramadan salah satunya adalah meningkatkan empati dan rasa sosial kita kepada sesama. Sama dengan musibah COVID-19 yang kita hadapi ini juga agar kita berempati dengan sesama. Kemudian ketika di bulan suci Ramadan itu kita dididik untuk senantiasa berdisiplin, menjaga kesehatan. Begitu juga dengan musibah COVID-19 ini. Kita mengembalikan ruh Islam itu sendiri dengan musibah, kembali kepada fitrah. Kita senantiasa menjaga kebersihan. Hari ini kita diajarkan untuk cuci tangan, padahal itu sebenarnya sudah dari dasarnya Islam, fitrahnya Islam. Pertama kita mengaji itu kita diajarkan toharah, bersuci. Sebenarnya itu ruhnya Islam. Bersuci itu ruhnya Islam. Dan hari ini musibah ini, COVID-19 ini mengembalikan kesadaran kita agar kita senantiasa kembali kepada kesucian jiwa dan raga. Mungkin seperti itu, Kamal. Iya. Baik Ustazah, terima kasih sudah mengisi tausiah hari ini dengan tema hikmah di balik musibah. Mudah-mudahan kita semuanya setelah mendengarkan hari ini bisa mengambil hikmah di balik musibah yang sedang kita jalani saat ini, ya. Dan mudah-mudahan semoga saja, dan mudah-mudahan musibah ini bisa menjadi sesuatu yang lebih positif ke depannya, Ustazah. Ya. Baik Ustazah, terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi demikian wabarakatuh. Syederalun Ustazah Hajah Rosmiati SAG dengan tausiah hikmah di balik musibah hari ini, yang tentunya ini merupakan program tausiah spesial Ramadan hasil kerjasama Serambi FM dengan kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Nantikan tausiah spesial Ramadan di lain hari di jam yang sama. Dan Syederalun jangan kemana-mana, sebentar lagi kita hadirkan kembali untuk Anda di Serambi Sore. Bersama kami, Radio Serambi FM.